Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakihhatun Nisa Mutakin, Prodi Manajemen Dakwah, kelas 1A, NIM 12340300017. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Turki. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menyebutkan anggota kelompok 1, yaitu ada Fakihhatun Nisa Mutakin, Akbar Wahid, Dede Muhammad, Hafiz, Nurkholik, Azami, Teguh, Jida, Arijal, Aulia, Fauziah, Rahma, Siti Labibah, dan Tiara Azahra. Pada tahun 1037 Masehi, Turki dapat menguasai kekhalifahan Abbasiyah. Akan tetapi, akhirnya lumpuh oleh bangsa Mongol, kecuali bangsa Turki yang dipimpin oleh Ertugrul, yang selanjutnya menjelma menjadi Turki Utsmani. Puncak kemegahannya dari tahun 1520 sampai 1566 Masehi, di bawah pemerintahan Sulaiman I. Namun, akhirnya juga lumpuh pada abad ke-19, tetapi berat ketekunan para pembaharu dan para tokoh-tokoh negara itu dapat bangkit kembali dengan mengadakan beberapa fase pembaharuan pada masa Sultan Mahmud II, Tanzimat, Utsman Muda, dan Turki Muda. Asal mula Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani muncul di pentas sejarah Islam pada periode pertengahan. Masa kemajuan dinasti ini dihitung dari mulai penggerakannya ekspansi ke wilayah baru yang belum ditundukkan oleh pendahulu mereka. Keberhasilan mereka dalam perluasan wilayah kekuasaan serta terjadinya peristiwa-peristiwa penting merupakan suatu indikasi yang dapat dijadikan contoh untuk menentukan kemajuan terkini. Pendiri kerajaan Turki adalah bangsa Turki dari kabilah Koyig Oghuz, anak suku Turki yang mendiami sebelah barat Gurun Goy atau daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Dia mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarij pada tahun 1219 sampai 1220 Masehi. Sulaiman dan anggota sukunya lari ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarij di Transoxiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat atau Asia Kecil. Kemudian mereka menetap di sana dan pindah ke Syam dalam rangka menghindari serangan Mongol. Akhirnya mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asal mula dan yang kedua melanjutkan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini sejumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul bin Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Saljuk Rum yang pusat pemerintahannya di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Pada saat itu, Sultan Alauddin II sedang menghadapi bahaya peperangan dari bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan di Romawi Timur. Dengan bantuan dari bangsa Turki, pimpinan Ertugrul, Sultan Alauddin II dapat dipercaya kemenangan. Atas jasa baik tersebut, Sultan menghadiahkan sebidang tanah yang beratasan dengan Bizantium. Pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia dan meninggalkan keturunan yang bernama Utsman, yang diperkirakan lahir pada 1258 Masehi. Utsman inilah yang ditunjuk oleh Ertugrul untuk meneruskan kepemimpinannya dan disetujui serta didukung oleh Sultan Saljuk pada saat itu. Nama Utsman inilah yang nanti diambil sebagai nama untuk kerajaan Turki Utsmani. Utsman ini pula yang dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani, sebagaimana ayahnya Utsman banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II. Kemenangan-kemenangan dalam setiap pertempuran dan peperangan dimenangkan oleh Utsman. Dalam hal ini, Syafiq al-Mughni membagi sejarah kekuasaan Turki Utsmani menjadi 5 periode, yaitu periode pertama,
yang dimulai dari berdirinya kerajaan, ekspansi, sampai kehancuran sementara oleh serangan timur, yaitu dari pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayazid. Pemerintahan kedua ditandai dengan restorasi kerajaan pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar dari masa Muhammad sampai Sulaiman I. Periode ketiga. Periode ini ditandai dengan kemampuan Utsman mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hongaria. Namun segera dirumuskan terjadi dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa. Periode keempat. Periode ini ditandai dengan berangsur-angsur kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah yang di tangan para penguasa wilayah dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Periode kelima. Periode ini ditandai dengan kebangkitan kebudayaan dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat dari masa pemerintahan Sultan Al-Majidi sampai Al-Majidid I. Singgungan Islam dengan Turki melalui sejarah panjang, terhitung sejak abad pertama Hijriah hingga suku Turki menjadi penganut. Pengaruh Turki di dunia Islam semakin terasa pada masa pemerintahan Al-Musta'sim. A. Perluasan wilayah. Setelah Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 1300 Masehi, dia mulai memperluas wilayahnya. Hal ini berlangsung paling tidak sampai dengan masa pemerintahan Sulaiman I. Hal itu, Orkan membentuk pasukan tangguh yang dikenal dengan Inkisyariyah. Pasukan Inkisyariyah ini adalah tentara utama dinasti Utsmani yang terdiri dari bangsa Georgia dan Armenia yang baru masuk saat dibanting. Ternyata dengan pasukan singkatnya, seolah-olah dinasti Utsmani memiliki mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang besar sekali bagi penaklukan negeri-negeri non-muslim. Ada 5 fakta yang menyebabkan kesuksesan dinasti Utsmani dalam luasnya wilayah Islam, yaitu 1. Kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang terkombinasi dengan cita-cita memperoleh ghanimah atau harta rampasan perang. 2. Sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam serta gaya hidup yang sederhana, sehingga memperbolehkan untuk tujuan penyerangan. Ketiga, semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Keempat, letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan juga sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. Istanbul terletak di antara dua benua dan dua benua selat, yaitu Selat Bosporas dan Selat Dardanella, dan pernah menjadi pusat kebudayaan dunia, baik kebudayaan Macedonia, kebudayaan Yunani, dan kebudayaan Romawi Timur. Terakhir, kelima, kerajaan-kerajaan di sekitarnya kacau memudahkan dinasti Utsmani mengalahkannya. B. Kemajuan pada masa dinasti Utsmani. 1. Sosial politik dan administrasi negara. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Utsmani berlangsung dengan cepat. Hal ini diikuti pula oleh kemajuan dalam bidang politik, terutama dalam hal mempertahankan eksistensinya sebagai negara besar. Selain itu, tradisi yang lalu saat itu telah membentuk stranikasi yang membedakan secara menyolok antara kelompok penguasa kecil, berkelompok penguasa, dan rakyat biasa atau massa besar. Penguasa yang begitu kuat itu bahkan memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan itu adalah 1. Pengakuan dari bawahan untuk loyal pada sultan dan negara. Kedua, pengetahuan dan amalan tentang sistem adat yang rumit. Ketiga, penerimaan dan pengalaman serta sistem berpikir dalam bertindak dalam agama yang dianut merupakan kerangka yang integral. Yang terpenting adalah bahwa para pejabat dalam hal apapun tetap sebagai budak sultan. Tugas utama seluruh warga negara, baik pejabat maupun rakyat biasa, adalah mengabdi untuk keunggulan Islam.
melaksanakan hukum, serta mempertahankan keutuhan imperium. Kedua, bidang militer. Kerajaan Turki Utsmani telah mampu menciptakan pasukan militer yang mampu mengubah negara Turki menjadi mesin perang yang paling tangguh dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-muslim. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota. Bahkan anak-anak Kristen diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Ketiga, bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam bidang pendidikan ini, dinasti Utsmani mengantarkan pada perorganisasian sebuah sistem pendidikan madrasah yang tersebar luas. Madrasah Utsmani pertama didirikan di Izmir pada tahun 1331 Masehi. Ketika itu, sejumlah ulama didatangkan dari Iran dan Mesir untuk mengembangkan pengajaran Muslim di beberapa teritorial baru. Tapi hal ini tidak begitu berkembang karena Turki Utsmani lebih memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran. Sehingga dalam khazanah intelektual Islam, kita tidak menjumpai ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Yang keempat, bidang ekonomi dan keuangan negara. Karena Turki menguasai beberapa kota pelabuhan utama, maka Turki menjadi penyelenggara perdagangan, pemungut pajak, pelabuhan yang menjadi jumlah berkeuangan yang besar bagi Turki. Kota Anatoli merupakan kota perdagangan yang penting di rute timur dalam perindustrian, dalam hasil industri dan pertanian di Istanbul. Para pedagang dari dalam maupun dari luar negeri berdatangan sehingga wilayah Turki menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Selain dari sumber perdagangan, Turki Utsmani memiliki sumber keuangan negara yang sangat besar, yaitu dari harta rampasan perang, dari upeti tanda penaklukan negara-negara yang ditundukkan. C. Kemunduran Turki Utsmani. Pada akhir kekuasaan Sulaiman Al-Qauni I, kerajaan Turki Utsmani berada di tengah-tengah dua kekuatan, monarki Austria di Eropa dan kerajaan Safawi di Asia. Melemahnya kerajaan Utsmani setelah wafatnya Sulaiman I dan digantikan oleh Salim II pada awal abad ke-19, para sultan tidak mampu mengontrol daerah-daerah kekuasaannya, dan melemahnya militer Turki Utsmani berakibat munculnya pemberontakan. Beberapa daerah berangsur-angsur mulai memisahkan diri dan mendirikan pemerintahan otonom. D. Pembaharuan masa kerajaan Turki Utsmani. 1. Pada masa Sultan Mahmud. 2. 1785 sampai 1839 Masehi. Lahir pada tahun 1785 Masehi dan mempunyai didikan tradisional, antara lain pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah dan sastra Arab, Turki, dan Persia. Ia diangkat menjadi sultan di tahun 1807 Masehi dan meninggal di tahun 1839 Masehi. Setelah kekuasaannya sebagai pusat pemerintahan kerajaan Utsmani bertambah kuat, Sultan Mahmud II melihat bahwa telah tiba masanya untuk memulai usaha-usaha pembaharuan yang telah lama ada dalam pemikirannya. 2. Pada masa Tanzimat. Istilah Tanzimat berasal dari bahasa Arab dari kata tanzim yang berarti pengaturan, penyusunan, dan memperbaiki. Dalam pembaharuan yang diadakan pada masa ini merupakan sebagai lanjutan dari usia yang dijalankan oleh Sultan Mahmud II yang banyak mengadakan pembaharuan peraturan dan perundang-undangan. Secara terminologi adalah suatu usaha pembaharuan yang mengatur dan menyusun serta memperbaiki struktur organisasi pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan antara tahun 1839 sampai 1871 Masehi. Tokoh-tokoh penting Tanzimat antara lain: 1. Mustafa Rashid Pasha, kedua Mustafa Sami Pasha, ketiga Mehmed Sadrifat Pasha, yang terakhir Ali Pasha. Jadi kesimpulannya yaitu Utsman inilah yang ditunjuk oleh Ertugrul untuk meneruskan kepemimpinannya dan disetujui serta didukung oleh Sultan Saljuk pada saat itu. Namun Utsman inilah yang nanti diambil sebagai nama untuk kerajaan Turki Utsmani.
Utsman ini pula yang dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani. Kemajuan yang dilakukan dinasti Utsmani ialah melakukan perluasan wilayah, sedangkan kemajuan yang telah dicapai adalah dalam bidang sosial politik, administrasi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, ekonomi, dan keuangan negara. Faktor yang mempengaruhi kemunduran dinasti Utsmani diantaranya karena kelemahan para penguasa, baik dalam kepribadian maupun dalam kepemimpinan, yang berakibat pemerintahan menjadi kacau. Pemberontakan tentara Janisari, heterogenitas penduduk. Kemudian pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II merupakan landasan atau dasar bagi pemikiran dan usaha pembaharuan selanjutnya. Antara lain pembaharuan Tanzimat, pembaharuan di Kerajaan Utsmani abad ke-19 dan Turki. Tanzimat yang dimaksudkan adalah suatu usaha pembaharuan yang mengatur dan menyusun serta memperbaiki struktur organisasi pemerintahan, tetapi Tanzimat ini belum berhasil seperti yang diharapkan oleh tokoh-tokoh penting Tanzimat, yaitu Mustafa Rashid Pasha, Mustafa Sami, Mehmed Sadek, Rifat Pasha, dan Ali Pasha. Kemudian dilanjutkan dengan pembaharuan Utsmani muda, di mana usaha pembaharuannya adalah untuk mengubah pemerintahan dengan sistem konstitusional, tidak dengan kekuasaan absolut setelah dibubarkannya parlemen dan dihancurkannya Utsmani muda. Dilanjutkan dengan pembaharuan Turki muda. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.